hari Minggu adik-adik. Kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah Minggu Par GKI Paulus Week Immanuel. Apa kabar Kak Lilis? Baik, apa kabar juga Kak Olivia? Tuhan, kabar baik. Apa kabar kakak-kakak pengasuh yang di week masing-masing di Par GKI Paulus 25? Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 puji Tuhan. Sekali lagi ya, apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 puji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, mari kakak ajak bangkit berdiri semua. Kita menyanyi lagu memuji Tuhan dengan lagu Dari Terbitnya Matahari dan Saya Bergirang. Kita akan lanjut dengan pujian yang berkata halo halo, hello hello, dan berani tampil beda. Untuk itu kita menggunakan gerakan dengan semangat. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabar? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik yang ada di rumah, kakak mohon untuk persilakan duduk kembali. Adik-adik, kita akan mulai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu,
Duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa, di minggu pagi hari ini kami telah berkumpul, bersekutu untuk memulai ibadah kami. Ibadah Par GKI Paulus, Week Immanuel yang kami adakan melalui media pada minggu pagi hari ini, kiranya boleh terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita akan membaca Mazmur pujian kita pada hari ini. Adik-adik buka kitab Mazmur yang terambil dari pasal 133 ayat 1 dan ayatnya yang sampai ketiga. Dengan judul Persaudaraan yang Rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Adik-adik, untuk merespon Mazmur pujian kita tadi, kita akan bernyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Adik-adik yang di rumah, kita akan mendengarkan satu pujian yang dibawakan oleh Adik Bintang. Kau
kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu, adik-adik siapkan persembahan dan kita bernyanyi dan kita memuji Tuhan dari lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Kita akan membuka Alkitab yang terambil dari kitab Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-11 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-17. Lukas pasal 7 ayat 11 hingga berakhir pada ayat yang ke-17. Sebelum kita membacanya, Kakak Lilis akan memimpin kita dalam doa. Adik yang ada di rumah dan yang lagi menonton, kita akan berdoa. Adik-adik tenangkan hati dan pikiran dan kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah melalui Putra-Mu Yesus Kristus dan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, di saat pagi yang indah ini kami boleh ada berkumpul lagi bersama adik-adik yang saat ini menonton acara ibadah sekolah minggu GKI Paulus 25 Week Immanuel. Bapak, terima kasih Engkau menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh hadir di pagi ini, boleh kembali lagi mendengarkan firman kebenaran-Mu. Bapak, sebelum kami membaca dari Kitab Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17, kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kita, sehingga apa yang kita baca dan apa yang kita dengar boleh kita lakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan syukur yang saat ini adik-adik di rumah kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan mencurahkan segala berkat di dalam kehidupan adik-adik, bahkan kehidupan daripada kedua orang tua adik-adik. Berkati persembahan syukur ini Tuhan, biarlah persembahan syukur ini boleh memperluas pekerjaan-Mu di tanah ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengar sabda kebenaran firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membacakan firman Tuhan pada hari ini, yang terambil dari kitab Lukas pasal 7 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17 dengan judul Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan,
Mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikian jauh pembacaan kita di minggu pagi hari ini. Adik-adik yang di rumah, duduk yang manis, duduk yang tenang, dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertai dia berbondong-bondong. Setelah ia mendekat pintu gerbang kota dan orang banyak menyertai janda itu, Ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. adik, ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulailah ia berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibu. Dan semua orang itu ketakutan dan mulai memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Adik-adik yang ada di rumah dan yang sedang menonton, demikianlah cerita singkat firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, inti dari firman Tuhan lewat cerita yang telah adik-adik dengar dan saksikan bersama adalah kasih setia Tuhan Yesus kepada seorang janda yang sedang berada dalam duka cita. Adik-adik, duka cita adalah perasaan sedih yang dialami oleh seorang janda karena kematian daripada anak tunggalnya. Kini, rasa duka cita itu di dalam nama Yesus dirubah menjadi sukacita dan damai sejahtera. Pesan yang kakak ingin sampaikan buat adik-adik yang di rumah dan kita semua yang saat ini menonton, pertama, Yesus berkuasa merubah hidup kita dan menjadikan hidup kita dalam sukacita dan damai sejahtera. Dan yang kedua, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Yang ketiga adalah kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, sudah mengasihi adik-adik, sudah mengasihi kita semua, apa yang hendak kita berikan untuk membalas kasih setia Tuhan? Kakak Lilis tahu? Ya, tahu, kita harus berdoa, Kita harus belajar, mengasihi sesama kita, dengar-dengaran sama orang tua, dan apa kakak selalu bersyukur. Ya, adik-adik, kiranya adik-adik apa yang tadi adik-adik dengar dan adik-adik saksikan lewat cerita firman Tuhan yang singkat pada hari ini
Kiranya firman Tuhan yang singkat ini, lewat cerita firman Tuhan yang tadi adik-adik sudah dengar, adik-adik sudah menyaksikan bersama, kiranya menjadi berkat buat adik-adik di rumah. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi kekuatan untuk adik-adik. Amin. Adik-adik, untuk merespon renungan singkat kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dengan pujian Segala Puji Syukur. Kita akan menyaksikan TikTok rohani yang dibawakan oleh adik-adik dari Kompleks SMA Gabungan. Membawakan TikTok rohani, kakak ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Adik-adik yang di rumah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu adik-adik duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, dan kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Adik-adik yang ada di rumah, dipersilakan untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah di minggu pagi ini dalam sikap berdoa. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih.
kita akan masuk dalam ruang informasi atau ruang pengumuman. Adik-adik yang ingin menampilkan video vokal grup, TikTok rohani, atau puisi, adik-adik dapat mengirimkan kepada kata-kata pengasuh melalui nomor yang ada di bawah ini. Kemudian adik-adik tetap semangat belajar. Walaupun sekarang kita belajar online, adik-adik harus tetap semangat. Ingat selalu berdoa dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Kita wajib pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Serta adik-adik jangan lupa untuk kembali menyaksikan ibadah sekolah minggu di minggu depan. Dan adik-adik yang sedang menonton, jangan lupa